di luar rencana sama sekali hadir ke Semarang. Sebenarnya saya dalam perjalanan tadi malam dari Makassar ke Jakarta dan pesawatnya mendarat darurat di Semarang karena cuaca yang sangat buruk dan kami menginap di Semarang sampai pagi ini dan masih menunggu cuaca ini reda untuk kembali ke Jakarta dan bersyukur dapat hadir di Kelenteng Sampokong untuk ikut perayaan Imlek pada tahun ini. Saya beberapa kali datang ke Kelenteng Sampokong ini, khusus ketika kami kira-kira 15 tahun yang lalu sedang mempersiapkan sebuah naskah film tentang Laksamana Cheng-ho, mengisahkan perjalanan yang sangat panjang dan berliku-liku, dan juga ada beberapa episode tentang Kelenteng Sampokong ini, dan khususnya pendaratan pertama dan pendaratan kedua. Laksamana Cheng-ho hadir di Semarang ini, dan salah seorang nakoda kapalnya yang sangat terkenal yang sudah 12 kali menakodai satu dari 126 armada Laksamana Cheng-ho itu, yang bernama Wang Jin-hong, yang pada waktu itu mengatakan kepada Laksamana Cheng-ho dia tidak ingin kembali ke Tiongkok dan dia ingin menetap di Semarang, dan makamnya ada di salah satu bangunan ini, makam dari Wang Jin-hong yang dalam masyarakat Jawa dikenal dengan Kiai Jurumudi, yang menjadi nakoda dari kapal utama Laksamana Cheng-ho dalam beberapa kali pelayaran itu. Dan yang sangat mengagumkan saya adalah Wang Jin-hong itu beragama Islam, dan makamnya ada di sini, dan makamnya makam Islam ada di dalam kelenteng ini. Dan saya melihat itu merupakan satu hal yang luar biasa terjadi dalam sejarah Tiongkok pada masa yang lalu, khususnya pada masa pemerintahan Kaisar Ming Cuti, ketika tiga agama itu bekerja begitu erat, yaitu pertama sekali adalah agama Tao yang dianut oleh Kaisar Ming Cuti sendiri, dan kemudian Buddhisme, Konghucu yang pada waktu itu dianggap sebagai satu aliran filsafat, dan Islam. Dan panglima perang di Kaisar Ming itu adalah Laksamana Cheng-ho, yang seseorang yang beragama Islam dan memimpin armada Tiongkok terbesar dalam sejarah, dan hanya baru bisa dikalahkan oleh Laksamana Jenderal MacArthur pada Perang Dunia Kedua. Jadi bisa membayangkan sekiranya pada waktu itu armada Kekaisaran Ming itu masih seperti sebesar dipimpin oleh Laksamana Cheng-ho, kemungkinan Eropa itu tidak bisa menaklukkan Asia. Ya, sebab orang-orang Spanyol, Portugis, dan Belanda bisa mengalahkan Indonesia, bisa menduduki Filipina, bisa menduduki Pulau Hainan dan Pulau dan Hong Kong itu Macau, ya, dan dijajah oleh Portugis. Tetapi karena hampir tidak ada perlawanan dari kekuatan militer yang besar di Asia, dan dalam sejarah memang armada Cheng-ho itu armada terbesar di dunia, baru bisa dikalahkan oleh armada Jenderal MacArthur dalam Perang Dunia yang Kedua. Dan kami senang sekali membuat film itu, cukup panjang film itu dibuat, ada 36 episode, dan mengisahkan tentang sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dan di samping juga membuat sebuah misi perdamaian, tapi juga sebenarnya misi bersama antar agama. Bagaimana Laksamana Cheng-ho itu diutus oleh Kaisar Ming untuk mendarat Jawa, karena ada seorang raja, saya lupa namanya, dari Belambangan yang datang ke Tiongkok dan meminta supaya melerai konflik antara Majapahit dengan Belambangan, dan dikirimkan pasukan justru untuk melerai perang Belambangan yang terkenal itu. Dan ada dialog yang sangat panjang sekali dicatat oleh Mahuan dalam buku tentang kisah perjalanan itu, dialog antara Laksamana Cheng-ho dengan Brawijaya kelima, Raja Majapahit yang terakhir. Dan panjang sekali dialognya itu, dan bagaimana dia memberikan advice kepada Majapahit untuk menghentikan perang dan menyelamatkan Majapahit dari kehancuran pada waktu itu. Saya kira merupakan satu kisah sejarah yang sangat panjang,
patut kita renungkan dan kelenteng Sopokong bersama beberapa tempat yang lain, termasuk kelenteng Cilincing di Jakarta dan termasuk juga di kampung saya di Bangka Belitung ada beberapa kelenteng yang barangkali ada hampir sama, ada patung Laksamana Jenggo sambil membawa pedang armada laut dan betul-betul menggambarkan persaudaraan Tiongkok dan Indonesia, perdamaian dan kesejahteraan tanpa konflik, tanpa perang. Itu Tiongkok datang ke sini justru melerai konflik, bukan terlibat dalam peperangan. Dia melerai konflik antara Majapahit dengan Blambangan, juga melerai konflik antara Kesultanan Palembang dengan dengan Melaka pada waktu itu, sehingga armadanya itu diparkir dan dua raja dinaikkan ke kapal dan dipaksa supaya berdamai. Kalau tidak, dia bilang akan serang dua-duanya. Pada waktu itu agaknya memang kalau saya baca di tulisan Tiongkok itu, ya intelijen itu tahu apa kekuatan militer Majapahit. Kemudian mendarat di Trawulan, masuk ke dalam, dan dia bilang penduduk Trawulan itu hanya ada 5.000 orang dan 1.500 itu tentara Majapahit. Dan Tiongkok itu berlaku dengan 30.000 pasukan, dengan meriam dan jarak tembaknya itu 3.000 meter. Jadi ukuran Jerman itu meriamnya itu sudah agak luar biasa, sudah bisa menaikkan Majapahit. Kalau kalian tidak berhenti perang, kalian akan serang. Jadi dia melerai, bukan malah justru menciptakan konflik dengan negara-negara lain. Dan saya kira itu kerjasama yang baik antara Tiongkok dan Majapahit zaman dulu, sekarang antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tiongkok yang ada di sini, pemerintah kita dengan pemerintah Negara Tiongkok, yang semuanya itu menjadi sangat penting untuk menciptakan harmoni perdamaian antara komunitas, juga antara agama, antara Konghucu, Buddhisme, Tao, dan Islam, yang saya kira di Semarang ini itu sangat harmoni. Nggak terbayangkan kalau di dalam kelenteng Sampokong ini ada makam, kuburan, nakoda kapal Laksamana Jenggo, namanya Wang Jingbong, yang beragama Islam, dimakamkan di dalam makam ini. Dan saya kira tidak mungkin kalau tidak ada toleransi begitu besar, hal seperti itu bisa terjadi. Mudah-mudahan ini semua menjadi hikmah yang baik bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat merayakan Imlek kepada masyarakat yang telah di Indonesia dan kepada masyarakat kita umumnya. Mari kita menyambut Imlek ini dengan kegembiraan dan sukacita. Semoga tahun baru ini membawa keberkatan dan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.